limbah jadi rupiah. Ada modalnya 3M. Melihat, memahami, mengamalkan. Kita mau berhasil, mau beruntung, mau mendapatkan anugerah adalah ngingu tuyul. Ngingu tuyul? Tuyul singkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, siapa yang tak kenal dengan Mbah Lasio, yaitu sosok inspiratif yang berasal dari Dusun Ponggok, Sidomulyo, Kecamatan Bangbang Liporo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Prestasi Mbah Lasio luar biasa. Salah satunya adalah hadir di Turin, Italia pada tahun 2016 silam, diundang sebagai perwakilan 62 negara yang hadir dan diminta untuk berbicara proses budidaya bibit pohon yang dilakukan secara organik. Dan sehari ini Mbah Lasio sudah hadir bersama kita. Kita langsung sapa, halo Mbah Lasio, Assalamualaikum. Halo juga, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbah Lasio? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Senang banget sahabat Tani, kita langsung datang Mbah Lasio di konten ini Tani. Sebelum kita berbicara tentang budidaya seperti apa sahabat Tani, pengen tahu dong Mbah, tadi kan ngebahas ke Turin tuh, gimana ceritanya bisa ke Italia? Oh iya, sebetulnya pada awal tahun 2015 ini saya menerima kunjungan tamu dari Italia. Kunjungan tamu dari Italia? Iya, itu yang membawa adalah dari UGM yang diprakarsai adalah Ibu Amalia. Ibu Amalia? Ya, yang mana itu mengajak berkunjung tempat saya. Oh, awalnya kunjungan dulu Mbak? Iya, banyak kunjungan. Setelah itu, sebetulnya saya pun boleh dikatakan seperti mimpi karena tidak merasakan bahwa akan pergi sampai di Turin. Oh iya Mbak, Italia, Eropa ini Mbak. Iya, itu yang jelas pada saat itu. Setelah tamu itu berkunjung di tempat saya hampir 4 jam di 4 jam? rumah saya. Itu beliaunya istilah bahasa Indonesia akan mengundang Mbah Lasio besok tahun 2016, katanya seperti itu. Oh, jadi diinfokan terlebih dahulu nih sahabat Tani mau bakal ke Italia gitu, dikasih tahu dulu. Iya, tapi saya istilahnya cuek saja karena mengapa? Belum pasti, belum tentu, dan seperti saya masa sih seperti itu saya maksudnya nggak percaya gitu ya Mbak? Iya, saya nggak percaya. Gitu? Iya, karena apa? Saya pertama orang tidak terpelajar, kedua orang sudah tua, ketiga adalah orangnya istilahnya bukan orang yang powernya hebat, hanya mempunyai modal istilahnya semangat. Punya semangat? Iya. Oke. Memang saya agak kurang percaya diri. Ya, setelah itu di hari kurang 2 hari. Hamin 2 mau berangkat. Saya masih 80%. Karena apa? Padahal persiapan saya semuanya sudah ada. Sudah ada? Nah, tapi baru 80%. Kalau saya belum sampai ke Italia? pesawat. Oh, pesawat. Nah, itu masih belum bisa dikatakan saya berangkat. Oh iya juga sih. Setelah sampai di Jakarta, 82%. Ya ampun, berarti perjalanan panjang banget untuk percaya sampai akhirnya nyampe di Italia. Iya, setelah nyampe di Italia baru 90%. Karena apa? Di Italia masih 90%. Iya, karena saya belum pulang di Jogja. Masya Allah, ya kan baru berangkat Mbak, masa udah pulang lagi? Ya, genap 100% pas saya pulang sampai di rumah itu namanya perjalanan yang pas. Kalau baru bisa jalan tapi belum pulang, itu masih ada kekurangan. Oh gitu ya. Iya. Nah, makanya kita jangan terus, kalau sudah begini 100%, belum. Oh belum ya. Jadi pelajaran juga buat kita ya Mbak ya. Kalau misalnya belum pasti dan segala macam, jangan terlalu percaya diri 100%. Betul, jadi kalau ketika nggak jadi nggak kecewa gitu ya Mbak betul. ya. Terus yang jelas setelah di sana, iya. Saya setelah sampai di Italia itu naik pesawat yang panjangnya waktu mulai dari Indonesia ke sana itu 22 jam di atas pesawat. 22 jam? Ya.
sampai tidak tahu malam ataupun siang. Ah, gitu. Jet lag ya Mbah? Ya, terus setelah itu Iya. sampai di sana, Mm-mm. itu di perjalanan dokter yang mendampingi saya adalah Pak Dokter Teguh itu menangis karena saya ditanyakan tidak membawa jaket tebel. Waduh, Jaketnya saya hanya jaket Yamaha. jadi Mbak nggak diinformasi nih kalau misalnya harus bawa baju hangat dan kondisi di sana dingin Iya, misalnya? yang kami maksud jaket itu pokoknya jaket Yamaha maupun Honda itu sudah jaket seperti itu. Tidak tahu kalau di luar negeri itu jaketnya tebel dan kulit bahkan bulu. Bulu? Iya. Ya kan soal dingin Iya. Mbak di sana. Terus saya pasrah, yes, pokoknya sudah berangkat, Iya. tidak mungkin saya akan membeli jaket di sana. Oh, iya. Karena apabila saya membeli jaket di sana, mungkin kondisi keuangan saya tidak nyampe. Ya itu. Terus Iya. setelah itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa suhu di sana itu biasanya kurang dari 10 derajat Kurang dari 10 Celcius. derajat Celcius. Dengan anugerah ilahi, saya masuk di homestay tempat itu sekaligus mendadak menjadi 18 derajat Celcius dan rata-rata setiap harinya itu 18 sampai 22. Jadi anget. Tidak terasa kedinginan. Pak Dokter Teguh juga nangis lagi. Nangis lagi Karena apa? dokternya. Karena wah ternyata jaketku lah aku nggak nggawa ora kanggo. Jadi nggak kepake nih Nggak sahabat kepake, Tani. jaketnya berat-berat nggak kepake itu. Terus di sana Iya. ini perjalanan dalam 6 hari di sana itu adalah di samping saya sedikit menyampaikan bahan Oke. yang kita kemas sebelumnya, sudah tinggal melihat keadaannya karena sudah dibuat film sehingga di sana hanya putar video saja. Putar video Iya, saja di jadi, sana. nah, Tapi saya ngobrol juga nggak Mbah di mimbar gitu? Kebetulan enggak, Oh, soalnya enggak? sudah ditelaah sebelumnya. Oke, baik. Iya, sehingga saya boleh dikatakan di sana hanya tidak lebih dari 5 menit. Tidak lebih dari 5 Iya, menit. Iya, itu sudah cukup salaman, terima kasih, mantuk, pulang. Mantap pula. Berapa hari Mbah di Italianya? Di Italia 6 hari. Di Italianya 6 hari. Terus setelah di sana, Iya. ya memang lidah Jawa dan lidah Italia beda. Makan minumnya kan beda. Iya ya Mbak ya. Ya, tapi saya kepengen minum aqua di sana. Karena apa? Karena mungkin rasanya beda. Tapi ternyata sama rasanya. Cuman harganya yang 10 kali lipat. Harganya beda ya Mbak ya. Nah, ini perjalanan alhamdulillah sehat semuanya Alhamdulillah. berjalan dan saya bisa pulang lagi dan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan demikian, saya ini dalam proses berbudidayanya memang pada saat tahun 2015 itu boleh dikatakan setar. Oh, jadi mulainya itu sahabat Tani, Mbah Lasio itu 2015. Itu yang istilahnya setar mengenai pembibitan Mulai dari dan pembibitan? skala besar. Oh, Ini. skala besar. Ya, kalau yang penanamannya saya Iya? mulai dari tahun 90-an saya sudah tanam pisang. Oh, dari tahun 90-an Iya, Mbah udah karena- nanam pisang. Iya, tapi belum sedemikian rupa dan Oke. hanya untuk sekedar apa ya istilahnya ngisi tanah yang kosong kita manfaatkan. Dan setelah itu pasca gempa ini terusan yang menyebabkan saya harus ambil tindakan, berpikir dan koordinasi dengan Pak Lurah Edi Murjito, Lurah Sidomulyo. Oh, gitu. Jadi awalnya memang dari tahun 90-an Sudah, Mbah sudah petani. sudah ya. petani Ya. nanam pisang Nanam gitu pisang ya. maupun pajale, padi, jagung, kedelai. Ya. Tapi nih Mbah penasaran banget, mungkin sahabat Tani juga penasaran semangat Mbah Lasio nih. Tak pernah padam katanya gini, walaupun umurnya misalnya sudah tidak muda lagi, tapi Mbah Lasio masih punya semangat yang luar biasa. Itu motivasinya gimana sih Mbah bisa punya semangat yang luar biasa Iya. seperti Mbah Lasio? Ini sebetulnya mudah. Mudah. Tapi memang kita harus mengetahui tentang keberhasilannya. Kalau tidak mengetahui keberhasilannya dengan keteguhan melaksanakan kegiatan semangat, itu mungkin akan loyo. Akan loyo. Iya, betul. Sehingga kurang semangat. Karena apa? Tujuan kita, utamanya Mbak Lasio mempunyai tujuan. Nggih. Kita berbudidaya itu tidak harus apa yang nilai tinggi, tapi yang penting kita bisa memanfaatkan di lingkungan kita
dan di lingkungan kita itu apa yang cocok untuk kita olah, istilahnya olah tanah. Olah tanah. Karena pada awalnya saya dipanggil di Italia itu saya melestarikan lingkungan, itu kuncinya. Kuncinya. Ya, kuncinya saya melestarikan lingkungan, berbudidaya tanaman apapun. Saya tanaman yang lokal, yang sudah langka kita tanam dan menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati. Itu yang diambil dari Italia. Terus dengan demikian saya mempunyai semangat adalah kepengennya saya itu bisa Indonesia maju. Amin. Lantas makmur. Amin. Dan lantas aman dan nyaman. Amin. Itulah tujuan saya seperti itu. Jadi apabila mempunyai himmah atau cita-cita maju makmur, itu artinya kita melaksanakan kegiatan harus mempunyai cita-cita makmur. Kalau tidak mempunyai cita-cita makmur, janganlah maju. Gitu. Makanya itu jadi semangat ya, semangatnya Mbah Lasio. Terus ayem, tentrem, aman, nyaman, damai, kekeluargaan, teman, saudara, famili walaupun jauh tetap kita saling menyatu. Boleh dikatakan kita adalah dari Sabang sampai Merauke adalah satu, yaitu Nusantara. Masya Allah. Tadi sahabat Tani lihat cuplikannya bahwa Mbah Lasio itu udah ke Italia, lalu salah satunya melestarikan lingkungan dengan pupuk organik dan pestisida nabati juga menggunakan agen hayati. Agen hayati itu apa, Mbah? Itu adalah pengendalian hama terpadu. Itu yang dibuat dari berbagai komponen, yaitu bisa menggunakan trikloderma, itu menggunakan serbuk gergajian. Juga bisa menggunakan beras jagung. Juga bisa menggunakan tambahan adalah bekatul maupun serbuk yang lainnya. Biasanya serbuk lainnya itu diantara ada serbuk dari kayu yang lunak, misalkan ada sengon, serbuk gergajian dari kayu randu, kembang maupun yang mudah lapuk, itu untuk mempercepat proses pembibitan dalam membuat trikloderma. Trikloderma itu pestisida nabati, Mbah? Nabati dan alami. Nabati dan itu alami. Produk Indonesia. Produk Indonesia dan Mbah Lasio yang buat? Bukan. Saya dulunya ya belajar. Belajar. Jadi saya melestarikan itu. Saya pembelajarannya dimulai tahun 2002 itu. Tahun 2002? Ya, saya sudah bisa membuat trikloderma. Masya Allah. Oke, makanya nih kalau misal sahabat Tani lihat cuplikannya, ini adalah pestisida nabatinya Mbah Lasio. Iya. Iya, yang dibuat sama Mbah Lasio. Lalu ada kompos. Kompos organik, berarti pupuk organik ya, Mbah ya? Iya, betul ya. Itu apa aja, Mbah? Pupuk organik itu yang Mbah buat itu komposisinya apa aja, Mbah? Ya, komposisi pembuatan kompos itu tidak terpancang dan tidak tergantung hanya 1, 2, 3 macam gitu saja. Banyak apa berarti adanya yang ada di lingkungan kita, manfaatkan gitu ya, Mbah? Kita manfaatkan. Yang jelas adalah yang bisa kita buat pupuk adalah barang-barang yang mudah lapuk dan mudah membusuk, sehingga jenis plastik, ada kaca, ada aluminium misalkan, itu jangan dicampur, harus dipilah. Harus dipilah-pilih gitu ya, Mbah ya? Karena istilahnya pilih dan pilah. Memilah agar hasil nanti bisa maksimal. Karena saya mempunyai semboyan. Semboyannya apa, Mbah? Semboyan saya mengolah limbah. Mengolah limbah? Ya, semboyannya adalah limbah jadi rupiah. Wih, limbah jadi rupiah. Sahabatnya cakep banget sih, Mbak. Ada slogan kayak gitu, jadi memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita gitu ya, buat pestisida nabati sama komposnya, pupuknya buat tanaman pisang. Iya, betul. Karena apa? Sehingga setelah berbagai komposisi bisa dipadukan, sehingga saya di lingkungan rumah itu juga menanam jenis yang untuk pestisida, jenis sampah yang bisa untuk membuat pupuk, jenis nanti dekomposernya yang kita untuk fermentasi itu tidak ada yang beli semuanya.
kecuali bayar listrik. Kecuali bayar listrik katanya Ya. sahabat tani. Oke, Nah, oke. karena saya menggunakan berbagai limbah, termasuk pembuatan dekomposer molase itu kalau yang lainnya membeli. Tapi kalau saya tidak, karena menggunakan rumen. Rumen apa Mbah Lasio? Rumen itu adalah isi perut besar dari hewan. Oke. Jadi masih terbentuk seperti ada misalnya kambing, misalkan Iya, lembu, iya. itu masih ada termasuk belum lunak, masih terwujud rumput. Tapi sudah di dalam perut besar itu, terus kita ambil dan kita fermentasi, itulah untuk menghancurkan untuk dekomposernya setelah kita membuat pupuk yang misalkan 1 liter dekomposernya bisa untuk setengah ton sampai 1 ton. Masya Allah. Untuk istilahnya usar. Ya. Gitu. Gitu sahabat tani, jadi kita udah langsung ngomongin tentang pupuk organik dan pestisida nabati. Tapi sebelum itu, Feby pengen tahu nih Mbah Lasio, dulu tuh tahun 90-an ceritanya nanam pohon pisang itu gimana? Langsung nanam aja gitu? Iya, betul. Nanam aja Nanam dulu saja, gitu? ambil dari indukan, Iya. dungkel, langsung tanam. Langsung tanam? Ya. Oh, jenis pisang apa yang Mbah Lasio budidayakan? Kalau pada dulu tahun Iya. 90-an itu hanya ada 4 sampai 5 varietas. Apa aja tuh Mbah? Ya, di antara kepok. Kepok. Kepoknya itu 2 macam, kepok kuning, kepok putih. Oke. Terus sebetulnya tidak hanya 2 macam, banyak. Tapi Banyak. yang kita tanam baru itu. Baik. Terus ambon, ada ambon kuning, ambon lumut. Oke. Terus ada juga termasuk pisang rojo santen, Rojo santen. raja kidang, Raja Kidang banyak raja juga ya Mbah? pulut. Ya. Oh, Termasuk kluthuk itu ya raja kluthuk. Kluthuk itu Kluthuk itu pisang yang- raja. oh, yang ada Iya. bijinya itu Mbah? Iya, itu pisang raja kluthuk namanya. Terus ada pisang raja serai. Banyak ya Mbah ya? Banyak, saya alhamdulillah ini baru 30 varietas. Banyak banget kalau 30 varietas ya. Iya. Masya Allah. Kalau yang sekarang sama juga atau? Sama cara pembudidayaan Iya betul. itu sebetulnya sama. Sama. Cuman ada perlakuan yang lain. Yang perlakuan yang lain. Di antaranya kalau dulu itu dari induk didongkel langsung ditanam. Dongkel langsung ditanam. Ya. Tidak menghiraukan itu kena virus atau enggak penting. Langsung ditanam. Makanya pada saat-saat itu pohon pisang akan lebih mudah kena penyakit. Penyakitnya apa aja Mbah? Penyakitnya itu ada 5. Ada 5. Yaitu pertama Trichloderma tadi untuk layu fusarium yang diserang akar. Oke. Terus yang kedua adalah virus batang atau darah merah. Darah merah. Ya. Terus yang ketiga virus bonggolnya itu juga yang diserang adalah bonggol bawah sampai juga ke hatinya. Sampai pisang. Itu nanti namanya kalau yang dia virus di bonggol cukup itu hanya virus saja. Kalau yang sudah masuk ke pisang sampai pisangnya juga warna rupa itu burik-burik. Dan kalau dipotong pisangnya itu ada bercak-bercak coklat atau merah, itu rasanya pahit. Oke. Setelah pahit itu penyakit namanya adalah fitoplasma. Itu dimakan nggak enak. Makanya kita kendalikan bagaimana caranya mengendalikan dengan pestisida yang sangat ramah lingkungan. Oh, baik. Jadi dari berbagai macam penyakit itu bisa disembuhkan sama pestisida nabati yang Mbah Lasio buat juga buat pohon pisangnya. Insya Allah, karena semuanya adalah tergantung dalam kecocokan atau keselarasan dengan kebutuhan tanaman pisang. Oke. Dan kelebihan sekarang yang kami budidayakan, untuk kadang tani semua ini kami sarankan. Pertama, andai kata mau menanam tanaman pisang, seharusnya kita menyiapkan pestisida walaupun tidak alami, walaupun tidak produksinya Mbah Lasio, monggo, itu kita arahkan supaya diimunisasi atau divaksin Oh, divaksin terlebih dahulu. terlebih dahulu. Kalau yang dongkelan tadi bisa dimasukkan bonggolnya itu di dalam larutan pestisida, yang pestisida dicampur dengan air, langsung di ember, langsung batangnya dimasukkan, yang di bonggol itu kaclop.
istilahnya kena. Dimasukkan gitu ya Iya, Mbak ya? iya. Oke. Setelah itu intinya untuk imunisasi atau vaksin pada bonggolnya supaya tidak mudah terserang virus bonggol maupun batang, dan layu tricloderma juga akan terkendali. Layu fusarium tersebut. Nah, seperti itu. Nah, semuanya itu untuk pengendalian, saya bersyukur alhamdulillah ini dari produk yang kami buat itu sebetulnya tidak bagus, tapi cukup lumayan bisa membantu. Iya. Mbah mah suka gitu, orang udah terjamin kok ya. Enggak. Ini. Terus yang kedua, Iya. ya, andai kata misal di lahan pertanian itu banyak oret atau ulat tanah yang putih-putih besar, Iya. itu alangkah baiknya ditaburi kapur dolomit di bawahnya. Oh. Agar tidak mudah keserang oret, itu menyebabkan virus batang maupun virus bonggol. Nah, untuk mengendalikan batang bonggol tersebut dan layu fusarium, Iya. itu cukup disuntik saja. Disuntik saja sama pestisida Sama nabatinya. pestisida nabati maupun pestisida yang lain. Misalkan ada teman yang membuat, coba dicoba dulu. Nggih. Ada ya pabrik memberikan informasi ini bisa monggo. Jadi tidak harus kita produksinya Mbah Lasio. Tapi kalau mau mencoba, saya dibeli itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh kalau membelinya banyak. Nggak boleh Mbak? Enggak boleh. Emang Karena apa? berapa Mbak harganya? Kasih tahu dulu dong harganya Harganya berapa? hanya 10.000 yang tanpa kemasan, istilahnya cukup botol aqua. Oh gitu, itu 10.000. Iya, kalau sudah kita kemas itu menjadi 25.000. 25.000 yang segede gini Mbak? Ini 50.000. Oh 50.000. Ya. Ya tapi kan murah dong ya Mbak, Iya, masih segitu 50.000 murah. Itu buat sekali pakainya itu gimana Mbak cara pakainya? Cara pakainya, kalau nanam dalam tanaman itu diimunisasikan tadi. Dimasukin aja gitu ya? Masukkan dalam polybag, disiram, disiram. 1:5. 1:5. Misalkan itu ada 1 liter, Iya. dikasih tambah air 5 liter. Oh. Terus dioplos, makanya yang ada oplosan tidak hanya lagu saja. Ini termasuk dioplos. Lagu Mbak Lasio luar Iya. biasa ini. Setelah dioplos kita masukkan yang dunggelan tadi. Kalau yang polybag kan kita siram dalam polybagnya sebelum ditanam. Sebelum ditanam. Iya. Jadi apa aja nih Mbah yang harus kita siapkan ketika misalnya kita mau budidaya pisang? Yang harus disiapkan pertama membuat lubang. Membuat lubangnya. Ya, itu kalau saya Iya. menghimbau tidak terlalu dalam. Gak boleh dalam-dalam ya Mbah ya? Karena apa? Karena misal yang ditanam itu bentuknya polybag, Yeah. itu kan hanya cukup 30 cm kubik atau 40 cm kubik saja lubangnya. 30 cm sampai 50 cm Mbah? Iya, itu maksimal 50. Oh maksimal justru. Padahal zaman dulu tuh kalau nanam 1 tuh meter. 1 meter Mbah. Iya, itu. Yang terus selanjutnya, Iya. ini yang saya pengamatan Iya. dalam proses Budidaya. keberhasilan Iya. budidaya pisang, pemberian pupuk. Pemberian pupuk sahabat tani. Ya, Pemberian pupuknya bagaimana Mbah? kalau zaman dulu Iya. dan belum lama ini Iya. dan masih banyak orang yang menggunakan, itu yang namanya pupuk dasar ditaruh di bawahnya, di tanah, di lubang, Iya. terus ditaburi pupuk, Nggih. terus taburi pupuk ditanam. Iya. Ini bagi pengamatan saya kurang Tepat. tepat Kenapa Mbah? karena yang namanya pupuk dasar tidak harus dasar batang. Oke. Karena kalau di dasar batang ini akan memudahkan virus memakan bonggol yang keselean atau keletakan bonggolnya langsung nempel pupuk. Oke. Akhirnya kena Virus. virusnya ya. Yang pertama itu Baik. saya sampaikan kepada teman-teman. Terus yang kedua, pupuk yang ada di dasar itu tidak terserap 100%. Pupuk yang ditaruh di dasar itu nggak bisa keserap. Tidak bisa 100%. Kenapa Mbah? Karena tanaman pisang Iya. akarnya cenderung ke atas. Oke. Sehingga cenderung ke atas makanannya ditinggal. Jadi nggak kena, nggak Ya, ternutrisi ya Mbah ya? maksimal 60% yang keserap.
Itu. Jadi pengamatan saya kan sudah mengamati Baik. bahwa nanam pupuknya di bawah, Oke. terus di samping, terus yang di atas. Jadi Mbah udah nyoba nih mulai dari Sudah. pupuk di bawah, di tengah, sama yang di Ya, atas. yang paling jos atau bagus adalah di atas. Di atas ya Mbah ya? Karena begini, ini ditanam, Iya Mbah? setelah ditanam seperti ini, Iya? terus kita tutup dengan tanah sampai polybagnya itu bonggolnya pokoknya dan tarik. Iya? Terus ini baru dipupuk. Oh, Pupuk. Nanti apabila kena hujan, kena air, kena embun, kan jatuh ke bawah. Pupuknya, Humusnya itu masuk. Kalau yang di bawah sana kejauhan, kalau tidak dikasih air, dan kalau dikasih air tidak akan naik, tapi mah ke bawah. Jadi malah saya meninggalkan. Jadi makin jauh ya Mbah Iya, ya? itu. Oh gitu. Terus apalagi nih Mbah? Ya setelah itu ada trik pemupukan. Itu Pemupukan? pun harus menggunakan cara. Jangan sampai kita memupuk dosisnya sekian terus dipupukkan. Ada caranya? Caranya itu misalkan dengan pupuk organik. Iya? Pupuk organik itu kita satu dosis tanaman pisang, satu musim, itu 7 kilogram. 7 kilogram? Ya, itu diaplikasikan maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali. Kapan aja tuh Mbah? Pasca setelah nanam, Pasca setelah nanam? itu 3 kilo misalkan. Iya. 3 kilo, yang kedua jedah 3 bulan, 4 kilo. Oh gitu. Ya. Setelah itu bisa kita lihat posisi dan pertumbuhannya. Oke, kalau pestisida bisa dibeli di Mbah Lasio, kalau pupuk bisa beli juga nggak di Mbah Lasio sekalian? Boleh ya. Iya. Berapa Mbah harganya? Kalau tempat saya Rp1.000 per kilogram. Masya Allah, murah banget sahabat tani. Iya. Terus kalau misalnya Mbah Lasio nih, kan katanya dengar-dengar adalah jualan juga nih bibit pisangnya. Iya. Ya kan? Jualan bibit pisang yang rame banget sahabat tani. Saking ramenya nih segala jenis pisang-pisangan tuh ada semua ya Mbah ya? Iya, belum. Oh belum ya Mas, Iya. paling enggak Cavendish, Kepok, susu udah ada kan ya Ada, Mbah? ya. Itu harganya berapa Mbah? Saya menjual memang mahal. Tapi saya mempunyai istilahnya tanggung jawab. Tanggung jawab. Atau istilah boleh dikatakan kita garansi. Wah, keren nih sahabat tani, jual apa namanya Mbah, jualan bibit tapi ada garansinya. Iya. Ya kan dengar-dengar juga kalau misalnya langsung diganti kalau misalnya bibitnya nggak saya bagus katakan, gitu ya Mbah. Iya, nggak bagus atau mati. Oh, walaupun karena kesalahan kita naruh pestisida atau pupuk, tetap diganti sama Mbah Lasio. Iya, kecuali yang tidak saya ganti Bila pembelian bibit dari saya Iya. itu dimakan sapi atau ayam atau ketiban apa, saya tidak akan mengganti. Insya Allah dengan itu malah saya mendapatkan banyak doa sehingga tanaman itu semuanya kelihatan, yang laporan belum ada. Alhamdulillah, jadi selama ini belum ada laporan. Belum ada. Masya Allah Mbah Lasio. Iya. Makanya nggak heran kalau misalnya ngobrol sama Mbah Lasio tuh kayaknya Mbah Lasio udah kemana-mana dan yang beli bibit tuh wah pokoknya Jauh. dari mana-mana ya Mbah ya. Nah, ini kebetulan akhir ini Iya. saya mendapat pesanan dari Banten. Dari Banten. Iya. Ini cukup terbesar bagi saya. Terbesar berapa Mbak bibit yang dibeli? 5.000 bibit yang dibeli. Sudah memberi DP 16 juta. Masya Allah. Iya. Ini. 5.000 bibit Mbak. Iya. Yang dibeli bibit apa Mbak? Itu hanya Jenis 3 apa? macam. Hanya 3 macam. Raja, Ambon, Kepok. Raja, Ambon, dan Kepok. Iya. Masing-masing 5.000. Bukan, 5.000 itu jumlah totalnya. Oh Masya Allah Mbak. Nggak takut rugi karena Ya, orang yang sudah membeli itu juga saya sarankan. sarankan apa Mbak? Sarankan apabila merasa membeli bibit di tempat saya itu mahal, saya tunjukkan di sana mempunyai ada, di sana ada. Tak tunjukkan di tempatnya, tak minta datang ke sana membeli di sana monggo. Malah saya kasih nomor teleponnya di kontak. Tapi yang dari Klaten kemarin Nggih. terpaksa tidak mau pesan yang kami berikan nomor teleponnya. Tetap saya minta dengan Mbah Lasio saja. Gitu. Iya ya, jadi ya udah percaya sama Mbah Lasio Ya, juga ya. saya Masya yang setengah heran itu dari Pak Arum Secang. Secang. Ya, lebih dari 30 kali datang di tempat saya.
30 kali Iya. datang. Hanya membeli berapa? 10, 20, maksimal 20. Itu setiap datang membeli. Saya matur, Pak, di Magelang jalan Purworejo Magelang itu ada dan dekat Pak jenengan. Aku ngarep dekat Purworejo Mbah ini. Nah, jadi istilahnya aku rale larang. Gitu. Emang semahal apa sih Mbah? Nanti sahabat tadi penasaran harganya berapa Mbah? 13.000 Wow. per batang. 13.000 aja mah murah Nah, Mbah. ya, kalau memang yang teman-teman ini kalau yang untuk istilahnya instansi atau Pemerintah. pemerintah memang agak kami angkat harganya. Tapi dengan catatan kita harus kompromi dulu. Kompromi dulu. Karena apa? Iya. Karena PPH dan PPN. Nah itu kalau yang diminta saya, aku ya keberatan wis regane mepet. Terus kalau yang membeli sekian kon bayar malah angel. Mbah Lasio, Feby kan kemarin ke tempatnya Mbah Lasio, itu ada koperasi ya Mbah ya? Koperasi apa itu Mbah? Koperasi Agro Mirasa Buga Bantul Yogyakarta. Oke. Itu notabene adalah koperasi produksi olahan pangan Oke. dari bahan baku pisang maupun dari pertanian lokal. Oke. Terus disingkat koperasi tadi disebut koperasi Amboi. Amboi itu apa artinya Mbah? Itu artinya Agro Mirasa Buga Bantul Yogyakarta tadi. Itu artinya. Disingkat. Oke. Tapi baik. ada filosofinya. Filosofinya apa Mbah? Filosofinya adalah A itu anggayuh. Anggayuh. Anggayuh berusaha. Istilah. Berusaha, ikhtiar. Anggayuh M mulyane bangsa yang namanya adalah mulia atau merdeka atau bahagia. Itu mulyane bangsa. Mulyani bangsa. Amboi. B. B. Anggayuh M mulyane B bangsa. Bangsa. O. Ojo leno. Ojo leno. Akhirnya jangan lengah. Oke. Jangan pantang Terlena menyerah, gitu ya? Jangan terlena, jangan pantang menyerah, jangan malas. Nah, itu termasuk harus kita tekuni. Oke. Nah, terus Y. Y. Yen arep kasembadan. Bila mau keberhasilannya tercapai. Itu ada filosofinya seperti itu. Masya Allah. Baik Mbah Lasio, dan fakta terunik adalah Feby temukan adalah Mbah Lasio tuh punya diari. Saking rapih banget penataannya adalah Mbah Lasio punya diari. Betul Mbah? Diari itu apa? Iya Allah, maksudnya catatan harian Mbah. Ya Allahu Akbar. Ya memang. Itu saya istilahnya untuk menganalisa Oke. kebutuhan kita itu seperti apa. Jadi Mbah Lasio catat? Iya, tapi setelah gempa kemarin itu saya istirahat pencatatannya. Oke. Karena apa? Karena sebelumnya itu yang namanya belanja apa saja tak catat. Tapi kalau sekarang hanya misalkan bangunan, kita nota kita kita kumpulkan dan kita tulis di buku harian. Itu yang bangunan. Yang istilahnya bukan untuk dikonsumsi Pribadi sendiri, gitu ya. Kalau dulu konsumsi pribadi Wah, dicatat sama Mbah. Boleh dikatakan pembeli permen saja tak catat. Beli permen aja dicatat, bener Mbah? Betul. Oh ya Iya. Allah. Kenapa Mbah waktu itu mau bikin catatan-catatan gitu? Iya, karena memang saya itu harus evaluasi seberapa kemampuan usaha kita dan seberapa pengeluaran kita. Kalau dilihat dari seperti itu, terus saya percaya bahwa saya mempunyai pinjaman hutang banyak, itu wajar karena ada catatannya dan itu memang agak membengkak untuk pembelanjaan maupun pengeluarannya. Jadi kita sadar dan menyadari sehingga kita harus lebih mengurangi belanja. Evaluasi gitu ya Mbah? Evaluasi ya. Oke, terakhir Mbah. Pernah nggak Mbah Lasio lihat jantung pisangnya pada saat muncul di Iya. pohon? Pernah. Pernah Mbah? Tapi pas keluarnya enggak pernah. Oh. Tapi munculnya sudah keluar itu tak melihat. Oh melihat. Tapi waktu pas, proses belum. Belum selama ini bertahun-tahun belum pernah Mbah? Belum. Andai kata bisa melihat itu juga ada kelebihan yang istimewa. Istimewa. Ya, insya Allah seperti itu. Oke, baik. Memangnya kalau bisa kita pas muncul dilihat kita istimewa tuh maksudnya gimana Mbah? Yang jelas kalau malam kan kita
banyak kan tidur. Iya betul. Jadi orang itu memang riyadhah atau tirakat atau istilahnya DDP atau juga yang dinamakan topo broto. Topo broto. Iya. Itu istilahnya kepengen mau melihat prosesi. Itu kan harapan, tujuan di hati sangat tinggi. Ya. Terus itu yang misalnya tanaman pisang mau keluar jantungnya kita bisa melihat. Terus yang jelas kita berpesan kepada teman-teman kita yang pada pasca pembelajaran maupun konsultasi maupun apa, jangan percaya dulu kepada Mbah Lasio, termasuk pestisida maupun pupuk maupun bibit dan sebagainya. Jangan mudah percaya dulu dengan Mbah Lasio. Kenapa Mbah? Apabila belum membuktikan. Oh, tapi kan sudah terbukti nih Mbah. Nah, terus saya bilang biar satu-satu. Jangan maido dulu kalau belum mencoba. Itu. Jangan maido itu artinya apa? Jangan nyangkal. Oh. Jadi nek ora percaya boleh. Nek terus urung-urung menjarine we. Nah, itu istilahnya jangan percaya dulu. Iya. Tapi jangan mudah apa ya istilahnya menyangkal itu. Istilahnya kita harus mempelajari dan harus mengamati. Dan mempelajari dan mengamati itu ada pesan kalau dari Mbah Lasio itu harus ada 3 hal. 3 hal, apa aja tuh Mbah? Ada modalnya 3M. M, 3M. M pertama? Melihat. Melihat. M kedua? Memahami. M ketiga? Mengamalkan. Mengamalkan. Atau melaksanakan. Melaksanakan. Jadi kalau kita melihat, sudah tahu tanam budidaya pisang berhasil, tapi hanya melihat. Kapan panennya? Kalau tidak nanam. Iya, jadi kita harus nanam Iya, budidaya juga gitu terus ya. Kedua memahami, harus paham dulu. Caranya budidaya seperti apa? Caranya masak seperti apa? Misalkan masakan. Terus setelah bisa memahami, tapi kita tidak melaksanakan, ayo enggak bisa apa-apa. Harus kita melaksanakan. Tak coba nih. Ya begitu. Oke. Terus itu saja saya pesan kita mencoba sekali, 2 kali, 3 kali putus semangat. Seharusnya kalau Mbah Lasio sarankan minimal uji coba itu 7 kali. Minimal uji coba 7 kali. Iya. Kenapa Mbah? Karena kita istilahnya keadaan kholik yang menciptakan dunia. Kholik itu menciptakan dunia. Itu beliau kung fayakun jadi. Tetapi mengapa? Harus ada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan 7. Iya. Makanya hari itu 7. Dan hari 7 itu kalau kita pas hari Ahad kita usaha gagal. Terus hari Senin gagal. Minimal 7 kali. Mungkin Tuhan akan memberikan ijabah di waktu yang hari sudah terpenuhi itu. Oke. Jadi kalau hanya 1, 2, 3 itu putus asa, itu namanya masih pemalas. Pemalas sahabat Tani. Jadi kalau masih baru sekali gagal harus coba lagi, dicoba lagi. Iya. Sampai akhirnya berhasil ya. Akhirnya berhasil. Tapi pesan saya kalau mencoba itu jangan terlalu misalkan mencoba 1 hektar ya, jangan seperti itu. Mencobanya ya skala kecil-kecil saja dulu untuk penelitian. Iya bener ya Mbak ya. Untuk 3M tadi kan ya Mbak ya. Melihat, memahami, melaksanakan. Ya. Terus itu yang mungkin ini sudah hampir selesai. Iya Mbak nih udah selesai nih kayaknya. Oh ya, ini ada pesan saya. Iya. Adalah suatu singkatan yang bisa kita amati. Iya, singkatannya adalah? Singkatannya adalah kita mau berhasil, mau beruntung, mau mendapatkan anugerah adalah ngingu tuyul. Ngingu tuyul? Tuyul singkatan. Allahu Akbar. Singkatannya apa nih Mbak? T. Aduh deg-degan aja nih Baby. Jadi tuyulnya Mbah Lasio halal. Halal. Ya, Halalan tuyul. Betul. Betul. Ya. Yaitu singkatan tuyul. Tuyul T. T. Takwa. Takwa. U. Usaha. K. Oh, kok? Y. Y ada. Yakin. Yakin. Ya. U lagi. Ulet. L. Yakin. Kalau tidak itu tercantum dalam tuyul, tentunya kita misalkan
usaha orang berkah-berkah, mergane ora takwa misalkan. Misalkan kita ora ulet adol tempe atau adol tahu guling, adol soto misalkan, tapi tidak ulet. Istilahnya ulet itu Rajin inovasi, gitu? Oh, inovasi. Dan kita harus mengikuti keadaan lingkungan di sini itu musimnya apa saja yang digemari gitu. Istilahnya ulet. Ya itu. Sehingga akan misalkan seperti saya menjual bibit pisang kurang berjalan. Ada bibit kelapa ya saya dipeseni siap ngono wae. Pokoknya siap laksanakan Iya, gitu siap ya. ya. Saya sekarang ada bibit pisang, bibit cikal, bibit kelapa, bibit jeruk. Wah. Malah ditambahi oleh orang yang aku titip gitu. Jadi Titip. banyak ya Mbah ya? Iya, ya. Masya Nih, Allah. jadi pesan saya 3M, M, itu sangune, sangune. terus pelaksanaannya supaya berhasil Iya. dengan takwa, usaha, yakin, ulet, lincah. Lincah itu artinya kalau kita mempunyai produk, jangan kita memakai masker. Istilahnya ditutup. Malu gitu ya Mbah ya? Nah, bukannya malu. Tapi gimana Mbah? Istilahnya kita tidak mau memberikan informasi. Istilahnya ditutup itu tidak mau promosi. Oh, nah, tidak mau itu. promosi. Ya, kalau ora dipromosikan mungkin laku ya agak Siapa sulit. yang tahu gitu ya, Iya, Mbah ya? iya. Dan promosi itu dengan acara adalah lincah tadi loh. Iya. YL-nya lincah. Lincah itu tidak termasuk orang yang sembarangan Sembarangan. atau istilahnya kurang sopan, itu bukan. Istilahnya cara Bantul kaya Mbah Lajo yak-yakan. Iya, iya. Itu. Nah, yang namanya lincah adalah cekatan, Iya. sopan, Sopan. santun, Santun. andap, asor. Masya Allah. Itu untuk menjadi istilahnya marketing. Marketingnya gitu ya Itu. Mbah ya? Nah, kalau diem saja ya siapa yang mau beli? Iya benar Nah, Mbak. betul. Alhamdulillah sahabat Tani, hari ini kita dapat pelajaran yang amat sangat banyak dari Profesor Sang Pisang dari Bantul yang salah satu kebanggaan negara Indonesia. Terima kasih banyak Mbah Lasio sudah datang. Sama-sama, Sehat, Nyi. sukses selalu buat Amin, Mbah amin, Lasio. amin. Feby pamit sahabat Tani, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi